Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk jelaskan sedikit mengenai smartwatch dari brand Hilo, yaitu Hilo Iron Neo. Saya ingin coba untuk tes fitur water resistant dari smartwatch ini. Karena yang kita tahu teman-teman, untuk smartwatch ini sudah memiliki fitur 3 ATM water resistant nih. Langsung tertera di bagian dashboard smartwatchnya. Jadi ya karena sudah tertera, kita nggak perlu ragukan lagi untuk ketahanan airnya. Dan karena saya juga penasaran, jadi pengen cobain langsung untuk rendam-rendam sekalian siram-siram smartwatchnya ke dalam air. Ini ada fitur Bluetooth call ya, jadi di sini ada lubang speaker sama lubang mikrofonnya. Ini saya agak sedikit khawatir saat ingin mencoba smartwatchnya ke dalam air, karena takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian lubang speaker dan merusak bagian mesin smartwatchnya. Tapi karena saya juga penasaran, jadi kita coba untuk siram-siram dulu ya. Ini kita simulasikan smartwatchnya seakan-akan terkena percikan air. Atau mungkin tumpahan teh, tumpahan air, tumpahan kopi. Terkena air hujan kita gunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu. Kita coba untuk siram-siram dulu untuk smartwatchnya. Ini saya siram-siram lebih kencang lagi. Kita lihat apakah akan mengalami kerusakan mesin untuk smartwatchnya. Untuk smartwatch ini aku beli di harga 320 ribuan. Jadi itu aku beli waktu pertama kali rilis untuk smartwatchnya. Dan sekarang harganya sudah turun di 280 sampai 300 ribuan. Ini sih sebenarnya sudah sesuai lah ya untuk harga dan juga fitur-fitur yang ditawarkan. Untuk garansinya berlaku 12 bulan. Untuk varian warnanya ada dua, ada warna hitam sama yang warna silvernya. Ini saya sudah coba untuk siram-siram dengan menggunakan air. Ternyata untuk kondisi dari smartwatchnya masih dalam keadaan menyala. Tidak ada kerusakan. Untuk respon dari touchscreen-nya juga bagus sih. Lancar-lancar aja ya. Karena smartwatchnya masih menyala dan tidak ada kerusakan, saya akan coba untuk rendam ke dalam air. Di sini saya sudah siapkan untuk beberapa wadah untuk mencoba rendam smartwatchnya ke dalam air ya. Nanti kita biarkan dulu di dalam air kira-kira akan mengalami kerusakan mesin atau masih menyala. Oh ya, yang perlu teman-teman tahu untuk smartwatch ini, kalau kita lihat dari bagian depannya kelihatan kalau bagian bodinya memang terbuat dari frame metal, tapi kalau dilihat dari sisi sampingnya itu enggak ya. Jadi ini dikombinasikan teman-teman antara frame metal sama frame polikarbonat. Itu yang warna hitam di bagian bodi sampingnya dia bukan bahan dari frame metal, itu terbuat dari polikarbonat. Yang dari frame metal cuma di bagian tombol sampingnya itu, sama yang dari frame depannya itu ya, yang terbuat dari frame metal. Jadi kesannya ya kalau dipegang ini enggak yang pas berat-berat banget. Ini tuh cukup ringan menurutku sih ya. Dan untuk bagian layarnya ini masih menggunakan layar TFT, bukan menggunakan layar AMOLED. Ingat lagi dengan harganya. Untuk TFT-nya sudah yang versi HD kok, yang HD display dengan ukuran layar di 1,95 inci. Sudah memiliki sertifikasi standar militer juga. Jadi digunakan dalam keadaan ekstrim pun nggak ada masalah. Untuk resolusinya di 240 x 288 pixel. Tampilan dari layarnya sih ini bagus-bagus aja. Lumayan tajam untuk kontras warnanya. Ya bisa dibilang sih cukup kinclong ya. Tapi kalau dibandingkan dengan layar AMOLED sih pastinya jauh teman-teman, lebih bagus di layar AMOLED. Nah untuk fitur dari water resistance-nya ini kemungkinan sih kalau di bawah renang masih belum bisa ya. Jadi saya nggak merekomendasikan smartwatch ini untuk di bawah renang. Walaupun memang tulisannya ini 3 ATM bisa dibawa sampai kedalaman 30 meter, tapi saya tidak merekomendasikan ke kalian. Kita nggak tahu untuk kualitas dari smartwatch itu seperti apa. Takutnya nanti kalian bawa renang terlalu dalam dan bisa rusak untuk smartwatchnya. Nggak tahu bisa dibawa rendam selama berapa menit atau mungkin selama berapa lama, kita kan nggak tahu ya. Takutnya nanti bakal rusak. Jadi ya sayang juga kalau smartwatchnya sampai rusak. Kalau cuma digunakan untuk aktivitas air yang cukup ringan, seperti cuci tangan, mengambil wudhu, kalian gunakan untuk mandi, terkena tumpahan air, itu sih nggak bakal ada masalah sih. Saya yakin smartwatchnya bakal tetap menyala dan nggak akan ada kerusakan mesin. Fitur-fiturnya sudah cukup lengkap kok ini. Ada fitur-fitur kesehatan, fitur-fitur mendukungnya juga cukup lengkap. Ada fitur terima notifikasi juga.
fitur pilihan tema, kalkulator. Jadi sudah cukup lengkap untuk fitur-fiturnya di kelas harga 300 ribuan. Untuk pilihan watchface-nya sudah sangat banyak. Ada kurang lebih sekitar 150 tampilan watchface yang bisa kalian gunakan di aplikasi pendukungnya, yaitu HiLoFan. Jadi bisa kalian download juga untuk aplikasi pendukungnya. Ini sudah saya coba untuk rendam, masih dalam kondisi menyala, tidak ada kerusakan. Nah, karena masih menyala ini, kita akan coba untuk rendam ke wadah yang mungkin jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi teman-teman. Ini untuk respon dari touchscreen-nya masih lancar-lancar aja. Smartwatch ini masih belum memiliki fitur AOD atau Always On Display. Ingat lagi karena memang untuk layarnya masih menggunakan layar TFT. Cuma ada fitur Rest to Wake sama fitur Cover to Sleep. Untuk layarnya bisa menyala sampai 5 menit teman-teman. Jadi ya sudah lumayan lama sih. Untuk fitur Tap to Wake masih belum tersedia. Kalau untuk baterainya ini memiliki daya baterai di 300 mAh, yang dimana untuk baterainya dia sudah bisa bertahan kurang lebih sekitar 7 harian dalam pemakaian normal, dan bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 hari dalam mode standby. Jadi mode standby ini dia tidak dihubungkan ke Bluetooth-nya ya, atau di pairing teman-teman, nggak dikoneksikan. Itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 harian. Jadi ya lumayan lama lah ya. Untuk bagian tombolnya ini berfungsi kok. Kalau kita lagi rendam ke dalam air dan kita coba untuk tekan-tekan, kita geser untuk tombolnya, kita putar-putar sebagai tombol crown juga, itu berfungsi teman-teman, bisa digunakan juga. Jadi walaupun lagi di kondisi di dalam air, kita bisa untuk mengoperasikan atau menggunakan smartwatch-nya, terutama untuk geser-geser ke bagian fiturnya atau ganti tampilan watchface-nya, seperti itu. Bahkan untuk tombol bagian bawahnya itu, tombol spotnya juga bisa berfungsi dan digunakan. Contohnya seperti ini. Jadi untuk masuk ke bagian mode olahraganya juga bisa. Cuma untuk bagian layarnya belum bisa kita sentuh teman-teman kalau lagi kondisi di dalam air seperti ini. Kalau untuk fitur mode olahraganya sudah sangat banyak. Ada sekitar 120 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Jadi mau cari mode olahraga apapun pastinya bakal tersedia ya untuk pilihannya. Karena memang untuk mode olahraganya sudah sangat banyak. Untuk share data ke Strava tentunya bisa teman-teman. Cuma di smartwatch ini masih belum ada fitur GPS langsung dari smartwatch-nya. Ya ingat lagi dengan harganya. Ya mungkin segini saja untuk tes fitur water resistant di smartwatch Hilo Iron Neo. Ini sudah terbukti ya kalau memang smartwatch ini beneran memiliki fitur water resistant. Cuma ya kita harus tetap hindari smartwatch-nya dari terkena air panas ataupun air asin ya, karena bisa membuat bagian bodinya itu rusak teman-teman. Ini sudah saya coba untuk siram-siram terus dengan menggunakan air. Beneran ini nggak ada kerusakan mesin kok, masih aman-aman saja. Jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik dengan smartwatch ini bisa makin lebih tertarik lagi untuk membelinya. Jangan lupa buat teman-teman juga nanti ramekan di kolom komentar ya. Bantu subscribe juga, bantu like juga video ini. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.